time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adapun di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Dede Ansyari Guci, SE, PhD. Sebelum saya mempresentasikan tugas UAS saya, baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya sendiri ada dengan nama saya sendiri Widya Agnes Manulang dengan NIM 253304611315. Judul tugas saya mengambil UMKM Resto Kebab Gria itu beralamat di Jalan Setiabudi 3 Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang eh, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu sektor UMKM yang terus berkembang adalah usaha kuliner, termasuk itulah yang saya pilih ya, itu Resto Kebab Gria yang bergerak di bidang makanan cepat saji berbasis olahan kebab. Resto Kebab Gria merupakan UMKM kuliner yang melayani kebutuhan konsumen akan makanan praktis, terjangkau, dan bercita rasa khas. Dalam beberapa tahun terakhir, usaha ini menghadapi tantangan berupa persaingan yang semakin ketat, perubahan selera konsumen, serta tuntutan untuk beradaptasi dengan pemasaran digital dan layanan pesan antar. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar usaha dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Ada penrumusan masalah saya. Yang pertama itu adalah bagaimana kondisi usaha Resto Kebab Gria saat ini. Yang kedua itu adalah apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Resto Kebab Gria. Yang ketiga itu ada bagaimana hasil analisis SWOT terhadap Resto Kebab Gria. Yang keempat itu pertanyaan terakhir mengenai tentang rumusan masalah, yaitu strategi apa yang tepat untuk mengembangkan Resto Kebab Gria ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya, dari sisi tujuannya itu, yang pertama itu untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal Resto Kebab Gria. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Yang ketiga itu adalah menyusun strategi pengembangan usaha berbasis analisis SWOT. Yang keempat, itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dan adapun dari sisi manfaatnya, yang pertama itu bagi pemilik usaha, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan bisnisnya, yaitu bagaimana dapat mengembangkan strategis bisnis daripada Resto Kebab Gria ini, teman-teman. Yang kedua itu adalah bagi akademisi, yaitu seperti kita, yaitu itu manfaatnya itu sebagai referensi dalam kajian manajemen UMKM dan strategis bisnis. Oke, bagi yang ketiga itu ada bagi pemerintah dan stakeholder, di mana itu sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan UMKM kuliner. Begitu ya, teman-teman. Nah, sedikit kita akan membacakan tentang profil UMKM dari Resto Kebab Gria ini. Yang pertama itu pastinya kita mengetahui bahwa yang saya ambil ini adalah contoh UMKM kuliner, yaitu Resto Kebab Gria. Ini berdiri sejak kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Untuk jenis kulinernya yaitu usaha kuliner di mana itu makanan cepat, cepat atau cepat saji gitu ya. Untuk produksi atau jasa utamanya itu bahan-bahan jasa utama yang digunakan itu seperti kebab daging sapi, kebab keju, kebab telur, kebab nugget, bahkan burger dan minuman-minuman ringan teman-teman itu sangat ada dan sangat itu adalah produk dari Resto Kebab Gria ini. Untuk alamatnya, seperti yang di awal tadi sudah saya katakan, yaitu alamat dari Resto Kebab Gria ini itu beralamat di Jalan Setiabudi Pasar 3 Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131 kode posnya teman-teman.
Baik, untuk proses produksinya, yang pertama itu yang pastinya kita harus pembelian bahan baku ya. Pembelian bahan bakunya tuh contohnya itu apalagi tuh pembuatan kebab. Yang pertama itu pasti ada daging, sayur-sayuran, roti, saus dan sausnya gitu teman-teman. Baik saus mayones atau saus sambal atau saus tomat gitu ya teman-teman. Yang kedua itu ada penyimpanan bahan sesuai standar kebersihan nih. Jadi resto kebab Gria ini tidak hanya bahan-bahannya itu yang premium, tapi juga disimpan sesuai dengan standar kebersihan. Bukan disimpan dengan mereka bukan hanya dari bahan premiumnya aja, tapi untuk pengolahannya seperti penyimpanannya itu disimpan dengan benar di tempat yang benar-benar bersih gitu ya teman-teman. Yang ketiga itu adalah proses pengolahan dan perakitan kebab. Nah, ini dari dari tahap awal pembuatan kebab. Itu yang dimaksud daripada proses pengelolaan dan perakitan kebab. Nah, untuk yang keempat itu adalah penyajian kepada pelanggan secara langsung atau melalui layanan pesan online. Nah, di sini yang keempat itu pihak dari karyawan Resto Kebab Gria ini melakukan pelayanan atau penyajian setelah sudah selesai nih kebabnya dirakit tadi atau diolah. Kemudian karyawan itu memberikan kepada konsumen atau seperti kita sebagai pembeli seperti itu atau mungkin bisa melalui layanan pesan online itu bisa seperti melalui Gojek, GoFood dan sebagainya. Shopee Food juga bisa ya teman-teman. Nah, adapun proses pemasaran dan distribusi, nah yang pertama itu mungkin kita akan menjelaskan tentang dari proses pemasaran. Yang pertama itu untuk resto kebab Griani itu harga mereka itu sangat murah. Dimulai kisarannya itu dari harga 10.000 sampai harga 25.000. Cukup murah ya teman-teman. Kita bisa ketahui itu cukup murah dengan bahan yang premium, harga yang eh, masih di bawah murah dan masih worth it dengan cita rasa yang mereka miliki itu masih sangat-sangat bagus dan sangat-sangat enak gitu. Yang kedua itu ada diskon dan promosi paket hemat. Mungkin diskon dan promosi paket hemat ini mereka itu buat dari aplikasi, mungkin aplikasi Shopee, aplikasi Gojek atau aplikasi GrabFood itu mereka itu dari aplikasi tersebut juga memiliki promosi-promosi gitu teman-teman. Yang ketiga itu adalah kerjasama dengan aplikasi delivery online seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kemudian itu adalah melalui proses distribusi. Nah, proses distribusi ini yang pertama itu penjualan di outlet, di mana itu mereka itu penjualan langsung di setiap budi seperti itu teman-teman. Yang kedua itu pengiriman melalui ojek online dan layanan pesan antar gitu. Jadi di eh, resto kebab Gria ini mereka tidak hanya menggunakan ojek online tapi mereka juga bisa antar sendiri ke konsumennya, bisa mungkin melalui kendaraan mereka sendiri, karyawannya gitu ya teman-teman. Nah, kondisi usahanya yang pertama itu adalah penjualan. Penjualan itu bersifat fluktuatif dengan peningkatan pada akhir pekan dan jam makan siang dan malam. Nah, itu biasanya kalau seperti kita anak-anak muda ini kan kita dapat ketahui, kita itu kan kalau ketika kita malam ada yang kayak memang anak muda itu pengennya yang kayak makanan itu diet dengan makanan yang siap saji seperti itu. Kita itu pengennya bukan mengkonsumsi nasi, tapi kita lebih meringankan untuk makan kebab seperti itu. Makanya untuk penjualan itu bersifat fluktuatif dengan peningkatan pada akhir pekan dan bisa juga setiap jam siang atau malam. Kalau jam siang mungkin pada saat istirahat dari kantor-kantor tuh teman-teman, apabila teman-teman ingin istirahat, pada saat istirahat tidak pengen untuk makan nasi, teman-teman bisa pesan langsung ke Resto Kebab Gria ini. Mereka sudah buka di pukul siang sampai malam. Seperti itu. Yang kedua itu ada persaingan. Nah, persaingan cukup ketat dengan usaha kebab lain dan makanan cepat saji sejenis. Di mana itu resto kebab Grieni memiliki banyak persaingan, tapi mereka selalu mengutamakan kualitas mereka yang dengan memiliki bahan-bahan premium, walaupun harganya murah, tapi tidak murahan dengan bahan-bahannya. Mereka tetap menggunakan bahan-bahan yang premium. Seperti itu. Yang ketiga, kendala usahanya. Yang pertama itu adalah modal promosi terbatas. Mereka tidak melakukan promosi-promosi
di media-media mereka, media-media karyawannya. Di situ mereka itu masih sangat-sangat kurang oleh kendala. Yang kedua itu ketergantungan pada bahan baku tertentu. Seperti itu. Yang ketiga keterbatasan tenaga kerja dan manajemen operasional. Dan yang keempat itu di situ mereka itu kendalanya yaitu kurangnya fasilitas parkir seperti itu. Di sana itu masih fasilitasnya itu yang kayak di pinggir jalan, tidak memiliki tempat parkir yang lebih nyaman untuk konsumen membeli. Itu salah satu kendala dari usaha Resto Kebab Gria yang di Setiabudi ini, teman-teman. Nah, adapun analisis SWOT yang akan kita lakukan, yang pertama itu analisis SWOT itu yaitu yang pertama ada strength, di mana itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan mereka itu adalah harganya yang terjangkau. Seperti yang kita ketahui tadi, harga mereka dari 10.000 sampai harga 25.000 itu cukup sangat terjangkau ya teman-teman. Dengan rasa yang khas atau berbeda dengan kebab-kebab yang lain. Kemudian lokasinya strategis itu di pinggir jalan, benar-benar di pinggir jalan yang bisa kita temui kalau ketika kita melintasi Setiabudi ini kita bisa melihat kok Resto Kebab Gria ini. Yang ke terus kemudian itu ada pelayanannya itu cepat, sangat cepat mereka melayani konsumen mereka dan ramah-ramah sih teman-teman. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, di mana itu tadi kita sudah bahas kelemahan mereka itu adalah promosi lemah, menu mereka tuh masih masih yang terbatas sama keuangan mereka tuh yang masih cukup sederhana seperti itu. Karena kan masih dikategorikan UMKM yang kecil seperti itu teman-teman. Yang ketiga itu ada opportunity, yaitu tren fast food. Yang kedua delivery online. Yang ketiga ada ekspansi seperti itu. Dan yang keempat itu ada trade. Di mana itu adalah ancaman. Itu yang pertama mereka itu adalah persaingan. Yang pastinya dalam berbisnis itu pasti ada persaingan. Namun Resto Kebab Gria ini tidak pesimis terhadap usaha mereka. Mereka tetap bersaing dengan yang lain-lain, tapi mereka dengan persaingan tersebut, mereka tetap menggunakan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau agar dapat menarik konsumen atau pelanggan mereka seperti kita pembeli ini. Yang kedua, bahan baku yang sering naik, yang tidak stabil, bahan baku, apalagi di zaman baru-baru ini kan itu bahan baku itu tidak stabil harganya, yang bisa tiba-tiba naik dan bisa tiba-tiba turun seperti itu. Dan perubahan selera. Jadi kita ini sebagai kita lah kaum para muda itu biasanya eh, selera kita itu bisa berubah-berubah. Mungkin kita saat ini hobinya yang kayak pengen anak muda itu makannya kan biasa lebih praktis-praktis mungkin kebab. Tapi mungkin bisa aja besok kita udah berubah. Kita mau ini, kita mau itu seperti itu. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada strategi SWOT. Nah, strategi SWOT itu yang pertama adalah strategi SO, di mana itu adalah perluasan pemasaran dan digital dan delivery. Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah strategi WO, di mana itu adalah tambahan menu dan tingkatan promosi. Yang ketiga adalah strategi ST, yaitu jaga kualitas dan promosi bundling. Nah, yang keempat itu adalah strategi WT, itu efisiensi biaya dan brandingnya itu cukup diperbaiki atau cukup dipertahankan karena sudah sangat bagus dan boleh ditingkatkan kembali apapun yang menjadi kekurangan dari Resto Kebab Gria ini. Nah, sampai di titik akhir, mungkin kita akan membacakan kesimpulan saya pribadi, yaitu berdasarkan hasil analisis SWOT yang saya lakukan terhadap Resto Kebab Gria ini yang memiliki potensi besar untuk berkembang melalui pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam promosi, yaitu promosi, variasi produk, dan manajemen usaha yang perlu diperbaiki agar mampu bersaing di pasar kuliner yang semakin kompetitif. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah rekomendasi atau saran dari saya kepada pihak Resto Kebab Gria. Itu udah saya sampaikan. Yang pertama itu adalah meningkatkan promosi digital melalui media sosial dan marketplace makanan. Contohnya itu seperti karyawannya, itu di seluruhnya itu untuk mempromosikan daripada Resto Kebab Gria yang ada di Setiabudi ini, seperti itu. Yang kedua itu adalah menambahkan inovasi menu untuk menarik segmen pasar baru. Yang ketiga itu adalah memperbaiki sistem manajemen keuangan dan operasional. Yang keempat ada mengembangkan kerjasama dengan platform delivery dan mitra bisnis. Yang kelima, menyusun strategi branding jangka panjang untuk memperkuat
citra Resto Kebab Gria ini supaya bertahan nih teman-teman, tidak hanya cukup di 3 tahun ini, tapi kalau bisa kan panjang, lebih panjang lagi ya, supaya UMKM di negara kita ini, khususnya di Kota Medan ini semakin tetap bertahan, tidak tertinggal dari UMKM-UMKM lainnya seperti itu. Nah, adapun lampirannya, ini saya lampirkan di sini. Ini adalah alamat dari Resto Kebab Gria kita. Dan ini adalah bisa kita lihat itu ada menu. Menu dengan harga masing-masing yang diciptakan oleh Resto Kebab Gria, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk lokasi. Lokasi ini adalah di dalam Resto Kebab Gria yang di Setiabudi. Ini adalah latar depannya. Itu eh, pas di pinggir jalan di Setiabudi Pasar 3 Medan Selayang. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelumnya tuh karena ini mengenai tentang analisis SWOT, saya juga melakukan wawancara. Ini saya lampirkan di PPT saya. Mari kita saksikan video wawancara saya. Kita bercepat saja ya teman-teman, biar kita bisa selanjutnya. Oke, baik. Cukup sekian mungkin dari video yang sudah teman-teman lihat. Mungkin dari analisis SWOT saya mengenai Resto Kebab Gria ini eh, dapat teman-teman dengar, dapat teman-teman bisa saksikan, dan bisa teman-teman simpulkan, bisa teman-teman ambil kesimpulan dari saya ini bahwa kita harus sebagai generasi muda, kita itu harus mengembangkan UMKM yang berada di khususnya di Kota Medan ini agar semakin UMKM itu semakin terkenal kalau bisa menjuru ke seluruh dunia seperti itu. Karena semakin kita lihat itu semakin berkembangnya zaman itu UMKM itu khususnya yang masih rata-rata kecil itu sudah semakin menurun karena kebanyakan seperti kita anak muda sekarang pasti lebih kayak pengen lebih praktis, itu udah banyak yang berkembang seperti itu sehingga tenggelamnya UMKM ini. Maka dari itu ada kalanya kita itu mengembangkan UMKM ini melalui kita melakukan analisis SWOT ke suatu UMKM sesuai dengan tugas mata kuliah sosioteknopreneurship. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.